Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam serta masih memanjangkan usia kita hingga kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan sebelum datangnya bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat beribadah di bulan Ramadan. Dan semangat di bulan Ramadan kita mulai dari sekarang dengan cara melatih diri untuk ibadah, kemudian mulai meniatkan untuk beramal soleh mulai dari sekarang, karena selama kita meniatkan untuk kebaikan, maka selama itu pula kita berada di atas kebaikan. Sebagaimana kata Imam Ahmad kepada anaknya, ya bunayya inwil khaira, wahai anakku, niatkanlah kebaikan. Fa innaka la tazalu ala khairin idza nawaital khaira, karena sesungguhnya engkau dalam keadaan baik, dalam keadaan berada di dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Jadi mulai sekarang kita sudah meniatkan atau bertekad, mengumpulkan tekad yang kuat untuk beramal di bulan Ramadan. Salawat teriring salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta semua umat beliau yang senantiasa istiqomah berada di jalan beliau, termasuk kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari silsilah amalan hati dan penyakit hati. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang akibat buruk di akhirat bagi orang-orang yang riya. Kita sebutkan hadis yang menyebutkan 3 orang, yaitu 3 orang ini adalah yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka karena salah niat. Yang pertama adalah mujahid, dia berperang di jalan Allah. Kemudian seorang yang berilmu atau orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan. Ketiga orang ini dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam karena salah niat, karena niatnya rusak. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk merenung akibat buruk atau kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang riya di akhirat. Di antaranya dia diazab di neraka jahanam, dan tentu amalannya hapus karena sebab riya, amalannya gugur karena sebab riya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk melawan riya adalah kita memikirkan bagaimana nasib orang yang beramal karena riya di dunia.
Di antara orang yang riya di dunia itu dia gelisah, dia galau. Dia akan gelisah di dunia karena tujuan dia adalah mencari pujian dan sanjungan orang-orang. Dia gelisah sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, dia akan berusaha mempersiapkan proses pencitraannya. Berusaha, ya gelisah, apakah dengan cara begini orang akan memujinya, atau takut kalau cara begini jangan-jangan dia malah dicela. Dia sibuk memikirkan bagaimana komentar orang-orang, dan itu sudah dia pikirkan sebelum dia beramal. Kemudian dia ketika sedang beramal soleh, ya apalagi kalau live ya, apalagi kalau dia sedang siaran langsung, maka dia tahu mata-mata yang memandang, yang sedang memandangnya, dan semua mata itu memiliki penilaian terhadap dirinya. Ketika dia menjadikan penilaian masyarakat sebagai pusat kebahagiaannya, maka ini akan membuat dia menjadi gelisah, dan itu adalah siksaan tersendiri, sehingga dia gelisah dan khawatir orang menilai misalkan dengan tidak baik. Orang menilai orang dengan tidak baik, sementara dia mencari pujian dari mereka. Demikian juga setelah beramal soleh, dia pun menjadi gelisah. Dia berharap pujian-pujian, menanti-nanti kapan dipuji oleh orang-orang atau kawan-kawannya. Kalau tidak ada yang kasih pujian, dia gelisah. Kalau followernya tidak bertambah, dia gelisah, dia sedih. Sampai terkadang dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa hatinya tersayat-sayat ketika tidak ada yang memujinya. Misalnya dia berkata, percuma saya memberikan sedekah kepada si fulan, tapi si fulan tidak berterima kasih kepada saya. Ya, percuma saya menolong si fulan, tapi dia tidak menghargai pertolonganku. Percuma saya berhaji dengan mengeluarkan uang puluhan juta atau haji plus sampai ratusan juta, toh masyarakat tidak menghormatiku, toh masyarakat tidak panggil aku dengan panggilan Pak Haji. Ya, ini semua pujian-pujian, berharap terima kasih dari manusia, berharap agar dihargai. Ini semua adalah menunjukkan dia tidak ikhlas. Jadi membuat gelisah kalau ternyata tidak dipuji. Nah, oleh karenanya sebagian orang terkadang ketika bikin status ya, dan tidak ada yang puji, dia ulangi lagi statusnya. Tunggu, ya tidak ada yang like. Dia menunggu, tidak ada yang like. Kalau tidak ada yang like, maka dia gelisah. Bolak-balik dia melihat komentar, ada yang like atau tidak, dan itu hanyalah kegelisahan yang ada pada dirinya. Kalaupun ternyata ada yang memujinya, terkadang pujian tersebut tidak sesuai dengan harapan. Ya, ternyata yang like sedikit, maka dia pun sedih. Ternyata orang yang dia bantu hanya mengatakan syukron, sehingga dia kurang puas dengan pujian tersebut. Maunya orang yang dia bantu tadi mengatakan, ya mungkin syukron ya, Masya Allah bantuanmu benar-benar pada tempatnya, Masya Allah saya sangat terbantu dengan bantuanmu, kau menyelamatkanku. Dia ingin pujiannya seperti itu. Tapi ternyata orang yang dibantu itu tidak pandai memuji, hanya mengatakan syukron, jazakallahu khairan. Akhirnya dia kecewa, maka dia pun kecewa. Ya. Jadi orang yang gelisah, orang yang tidak ikhlas, itu kebahagiaannya itu dia letakkan pada komentar orang. Berbeda dengan orang yang ikhlas kepada Allah SWT, ada yang puji atau ada yang tidak memuji, maka tidak ada urusan bagi dia. Yang penting Allah SWT telah melihatnya, melihat amalan dia. Kalau ada yang puji dia, maka dia berusaha memperbaiki hatinya. Dia tidak tertipu, dia tidak terlena dengan pujian itu, karena dia tahu bahwa dia beribadah hanya mengharap
ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala di sisi Allah. Bahkan kita tahu sebagian orang soleh tidak suka dipuji, karena dia khawatir niatnya yang sudah ia perjuangkan bisa jadi berubah gara-gara pujian yang terkadang banyak dari pujian tersebut hanya dilakukan oleh para penjilat dan kemunafikan dan yang lainnya. Maka seorang kalau ingin bahagia, maka dia ikhlas kepada Allah SWT. Jangan menjebak dirinya dalam riya, karena dia akan terjebak dalam kegelisahan. Kemudian di antara nasib orang yang riya di dunia, di antara nasib orang yang riya di dunia yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mudah terjebak dalam kebahagiaan yang semu, bahkan kemaksiatan. Naudzubillah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 216 sampai 217, di antaranya beliau menjelaskan bahwasannya barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu wahu ahabbu ilaihi min kulli ma siwah, maka jadilah Allah yang paling dia cintai daripada segalanya, karena dia selalu fokus untuk mencari keridhaan Allah. Jadilah Allah yang paling dia cintai. Wa yakunu dzalilan lahu, dan dia menjadi tunduk kepada Allah. Jika ternyata dia tidak ikhlas, ya wa illa, jika ternyata dia tidak ikhlas, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keridhaan Allah, ista'badathul kainat, maka dia akan diperbudak oleh perkara-perkara dunia. Di mana sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana ketika hati tidak ikhlas, maka dia akan terbudakkan oleh perkara-perkara dunia. Beliau berkata, fataratan tajtadibuhu suwarul muharramah wa ghairul muharramah. Terkadang dia terjebak, ya orang yang gak ikhlas ini ya, terkadang dia terjebak dengan gambar-gambar yang haram. Karena kenapa? Karena dia tidak merasakan kelezatan keikhlasan dalam beribadah, sehingga dia mencari kelezatan dengan memandang hal-hal yang haram, gambar-gambar yang haram, video-video yang haram, film-film yang haram. Dia terjebak karena dia merasa bahagia, hatinya terpikat dengan itu semua. Terkadang juga dia terpikat dengan hal-hal atau gambar-gambar yang tidak haram, tetapi menjauhkan dia dari Allah SWT. Ya, seperti disebutkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, scroll medsos yang tidak bermanfaat. Maka jika kita tidak disebutkan dengan kebaikan, maka kita akan disebutkan dengan kebatilan atau dosa bahkan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa taratan yajtadibuhu syarafu war ri'asa. Terkadang orang yang tidak ikhlas itu dia terjebak atau terpikat dengan kedudukan dan kemuliaan, jabatan dan yang semisalnya. Maka itulah yang menjadi tujuannya, karena dia tidak ikhlas. Yang dia cari adalah jabatan, pengakuan masyarakat, pujian dan yang lainnya. Faturdihil kalimatu wa tughdibuhul kalimah. Terkadang satu kalimat membuat dia bahagia luar biasa karena dipuji, disanjung-sanjung. Terkadang satu kalimat membuat dia marah gara-gara dia dijatuhkan dan mengganggu kehormatannya, mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukannya. Karena memang itu tujuannya. Ini diantara nasib orang yang tidak ikhlas, dia terjebak dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Kalau seorang ikhlas, maka dia menjalani jabatan itu karena Allah. Misalkan dia mendapatkan jabatan, ya dia tegakkan amanah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mau orang puji atau mau orang celah, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala.
maka kebahagiaannya dia gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka akhirnya ya dia bisa terjebak dengan indahnya jabatan, indahnya kedudukan dan yang lainnya. Terkadang dia bahagia dengan pujian orang, padahal dia tahu bahwasanya pujian orang tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Orang ini bohong dalam memujinya. Misalkan dia penjilat, ya, tetapi ketika penjilat tersebut menguntungkan jabatannya, maka dia senang, dia bela, dijadikan kawan. Sebaliknya, ketika ada orang menegurnya dengan benar, dengan hak, tetapi teguran itu mengusik jabatannya, maka dia musuhi. Ini terjadi kepada banyak orang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, wa taratan yasta'biduhu dirhamu wad dinar. Dan terkadang orang yang tidak ikhlas itu ya dirinya terbudakkan dengan dirham dan dirham, dinar dan dirham. Terbudakkan oleh dinar dan dirham. Dia merasa puncak kebahagiaannya itu terletak pada dinar dan dirham, sehingga apa yang dikatakan dinar dan dirham dia kerjakan, apa yang diperintahkan oleh dinar dan dirham dia kerjakan. Demi rupiah dia lakukan apa segalanya. Ini biasanya orang jauh daripada keikhlasan. Kalau orang ikhlas, tujuannya karena Allah SWT, dia menikmati dinar dan dirham itu, tetapi dia itu bukan tujuan aslinya, itu bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah Allah SWT. Maka orang yang ikhlas, dia yang mengontrol dinar dan dirham itu, bukan dirham dan dinar itu yang mengontrolnya. Dia mengontrol jabatannya, bukan jabatan yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol pandangannya, bukan foto-foto atau video-video yang haram yang mengontrol pandangannya. Jika semua dia kerjakan karena Allah, maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana pernah kita singgung tentang hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Allah melindungi Nabi Yusuf dari keburukan, dari zina. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami menjauhkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan keji. Wal fahsya, ya, su' wal fahsya, keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas atau terpilih. Nah, maka ya ketika seorang ikhlas, maka dia dilindungi dari keburukan dan perbuatan keji. Ketika dia ikhlas, maka dia terpilih, sehingga Allah menjaga dirinya. Hal ini karena yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat buat saya pribadi, terus terang ya, buat saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Latih diri kita untuk mencintai Allah, latih diri kita untuk ikhlas. Ya, di antaranya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan diri kita untuk mencari ridho Allah. Yang kita tunggu ya adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kalau kita riya. Kita hanya tampil di depan orang seakan-akan kita ikhlas, tapi ternyata kita tidak ikhlas. Malu, kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kelezatan ibadah dengan ikhlas kepada Allah, sehingga kita terjauhkan dari hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, terjauhkan dari hal-hal yang haram, ya, terjauhkan dari diperbudak jabatan, diperbudak dinar dan dirham dan yang lainnya. Maka kita berusaha untuk ikhlas dalam ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita untuk bisa berjuang melawan riya adalah kita merenungkan hakikat orang yang kita harap pujiannya. Kita merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Siapa yang kita harapkan pujian? Orang, manusia biasa. Ya,
Bukankah ketika kita terjerumus ke dalam riya, kita berharap dilihat orang, disanjung orang? Mungkin orang tersebut adalah pejabat, atau orang tersebut adalah orang yang terkenal, atau siapa saja yang kita ingin harapkan pujiannya. Ketahuilah, orang yang kita harapkan pujiannya tersebut itu hanyalah manusia biasa. Manusia biasa yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mengharapkan pujiannya, sementara dia adalah manusia yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang kedua, orang tersebut adalah makhluk yang sangat lemah. Orang yang kita harap pujiannya itu adalah orang yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah. Coba kita lihat ketika dia sakit, manusia yang kita harapkan pujiannya itu sakit, ya, misalkan dia terbaring di rumah sakit, ya, maka dia seperti anak kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, terbaring, tergeletak, tidak bisa berkutik. Apakah orang seperti ini yang kita harapkan pujiannya? Seandainya orang yang kita harap pujiannya kemudian dia mengingat, ya, afwan, seandainya orang yang kita harapkan pujiannya dia meninggal dunia misalkan, kemudian orang ini tidak dikuburkan, maka gimana kalau tidak dikuburkan? Akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, ya. Manusia siapapun, ya, yang tidak dikuburkan pada umumnya akan mengeluarkan bau yang busuk, akan mengganggu keluarganya, bahkan mengganggu masyarakat sekampungnya. Apakah orang seperti ini kita harapkan pujiannya? Apakah dia bisa memberi manfaat bagi kita di akhirat kelak? Bahkan bisa jadi orang yang kita harapkan pujiannya tersebut mungkin kita lebih baik daripada dia yang diharapkan pujian itu. Bisa jadi dia masuk neraka. Yang diharapkan pujian itu dia masuk neraka. Ya. Buat apa kita mengharapkan pujian darinya? Terus kita renungkan juga, orang yang memuji kita ini, ya, orang yang memuji kita misalkan, kalau kita ada masalah sama dia, mungkin juga dia akan menghabisi kita dengan kata-kata yang sangat buruk. Dan bagaimanapun banyaknya orang yang memuji kita, sesungguhnya yang lebih tahu hakikat diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang satu dunia, sak dunia, ya, tidak akan merubah hakikat kedudukan kita di sisi Allah. Sebaliknya, cercaan orang satu dunia kepada kita, kalau kita, ya, kalau memang kita tinggi di sisi Allah, maka tidak akan menurunkan derajat kita sedikit pun. Jadi pujian satu seluruh dunia, ya, pujian manusia semuanya, ya, itu tidak akan merubah kedudukan kita di sisi Allah. Dan cercaan manusia juga tidak bisa menurunkan derajat kita sedikit pun di hadapan Allah. Pujian manusia sedunia kalau memang kita rendah di hadapan Allah, maka kita tidak akan menaikkan derajat kita sedikit pun. Ya, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, renungkan hakikat diri kita sendiri. Yang terakhir di antara perkara yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa melawan riya, yaitu kita renungkan tentang diri kita sendiri. Apakah hakikat diri kita? Orang muji-muji kita, apakah memang kita ini mulia? Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa. Ya, kalau dosa-dosa seandainya dibongkar sedikit saja oleh Allah, sedikit, tidak semua, sebagian saja, maka tidak ada yang mau dengan kita, tidak ada yang mau tertarik dengan kita, tidak ada yang memuji kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa-dosa itu punya bau, punya aroma, memiliki aroma. Mungkin dosa ghibah ada aroma tertentu, dosa namimah ada aromanya, dosa melihat yang haram ada aroma tertentu, dosa mendengar yang haram ada aroma tertentu, dosa sombong ada aromanya, dosa hasad ada aroma tertentu, maka akan banyak keluar aroma dari tubuh kita yang busuk-busuk.
sehingga orang tidak mau duduk di dekat kita. Kalau orang tahu kita banyak dosa, atau seandainya dosa itu mengeluarkan bau, maka tidak ada lagi yang memuji kita. Oleh karenanya, jangan terbedaya dengan pujian manusia. Kita tahu siapa diri kita yang penuh dengan kekurangan ini. Yang tahu diri kita hanyalah kita. Kita ini hanya dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena aib kita ditutupi. Seandainya aib kita ada baunya, maka semua orang akan lari dari kita. Jangankan memuji kita, mereka akan lari meninggalkan kita, bahkan mungkin mencerca kita, akan ngatain kita. Ya, misalkan dikatakan so alim, so anu, dan so ini dan seterusnya. Ketika apa? Ketika aib kita dibongkar oleh Allah SWT. Oleh karenanya, jangan pernah terberdaya dengan pujian manusia, karena kita tahu siapa hakikat diri kita. Kemudian berikut beberapa tips yang bisa kita lakukan, ya, selain merenungkan yang sudah kita sampaikan. Ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan yang membantu kita terhindar dari riya, atau agar Allah melindungi kita dari riya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah SWT. Ini sangat penting, karena kita tahu riya adalah penyakit yang sangat samar. Pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan, ya. Jadi riya ini penyakit yang sangat samar, yang dalam satu riwayat Nabi mengatakan asyirkul khafi, riya itu syirik yang samar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan ar-riya'u syirkus sarair, syirik yang tersembunyi. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika Rasulullah berkhutbah kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas ittaqu hadza syirk. Wahai manusia sekalian, hati-hatilah kalian, ya, takutlah kalian, hindarilah daripada kesyirikan ini. Takutlah kalian terhadap kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Ya, sesungguhnya kesyirikan ini lebih samar daripada rayapan semut. Faqala lahu man sya'allahu ayyakul. Kemudian ada yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menjauhi syirik ini sementara dia lebih samar daripada rayapan semut? Kata Rasulullah SAW, berdoalah, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ini doa diajarkan Nabi Muhammad SAW agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Yang artinya, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan kepadamu yang kami sadari. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, dan kami memohon ampun dari kesyirikan yang tidak kami sadari. Di sini, ya, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Ibnu Syaibah, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang syirik itu sangat samar, para sahabat bingung. Bagaimana cara menghindarinya kalau syirik itu sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan semut. Ya, rayapan semut kita nggak tahu jalannya semut tuh kayak gimana. Bahkan semut lagi berjalan kita nggak tahu, mungkin. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan yang paling terbaik, yaitu berdoa. Bagaimana caranya kita menghindar dari penyakit yang seperti ini yang sangat samar kalau Allah tidak tolong kita? Maka, ya, kalau Allah tidak tolong kita bakalan, ya, terjatuh dalam perbuatan ini. Kita tidak mampu untuk menghindari dari penyakit ini. Jadi yang membuat kita bisa menjauhi dosa itu karena pertolongan Allah SWT. Yang membuat kita bisa menjauhi dosa itu karena pertolongan Allah. Dan kita, ya, dan yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa sholat malam, bisa puasa,
bisa hadir di majelis ilmu itu karena Allah yang memberikan kekuatan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Jadi dengan berdoa kita akan dijauhkan dari penyakit riya ini. Dan yang senada dengan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dari Maqil bin Yasar. Beliau berkata, "Intalaqtu ma'a Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, lisyirki fikum akhfa min dabibin nabal." Sesungguhnya kesyirikan pada kalian itu lebih samar daripada rayapan semut. Maka Abu Bakar berkata, "Wa halisyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar?" Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu adalah menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah, yang menjadikan tandingan bersama Allah? Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi lisyirki akhfa min dabibin namal." Aku bersumpah dengan jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruh? Maukah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu doa yang jika kau ucapkan maka akan pergi kesyirikan darimu, yang kecil maupun yang besar? Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima alam." Berdoalah, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang Engkau sadari, yang aku ketahui, dan aku memohon ampun dari syirik yang tidak aku sadari." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di sini sama, Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari sebelumnya. Ini Rasulullah juga ajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tahu bahwasannya menghindar dari kesyirikan, menghindar dari syirik itu perkara yang berat. Maka ada solusi yang terbaik, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ya, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda ala sofatin sauda fi dhulmatil lail." Sesungguhnya kesyirikan pada umat ini ya lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Ya, jadi sudah semutnya hitam berjalan di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Berarti sangat samar sekali, sangat tersembunyi sekali riya ini. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang samarnya kesyirikan. Kata Rasulullah, lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Kira-kira ada yang bisa melihat atau tidak? Semut hitam, batu hitam gelap malam, ya di kegelapan malam. Kita tidak ada yang bisa melihat. Kalau menyalakan lampu ya baru kelihatan. Tapi kalau dalam kondisi gelap, siapa yang bisa melihat? Artinya, ya, kesyirikan itu kalau masuk ke dalam seseorang, seringnya dia tidak sadar. Kalau misalkan hatinya bersih, maka ada sinyal. Ya, akan ada sinyal yang menunjukkan apakah dia riya atau dia ujub atau yang lainnya. Tetapi betapa sering orang tidak sadar, tidak menyadarinya. Makanya dalam doa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku sadari. Karena ada kesyirikan yang masuk menjalar dalam hati kita, tapi kita tidak sadar. Hanya orang yang berusaha ikhlas yang bisa mendeteksi penyakit ini. Ini diantara obat yang mujarab
agar terhindar dari riya dan dijaga oleh Allah agar tidak terkena riya. Ya, tapi ingat jamaah rahimakumullah, doa itu bukan hanya dilafalkan, ya, hanya diucapkan, sekedar diucapkan, tapi ya dilafalkan dan diucapkan dengan penuh permohonan dan pengharapan dari Allah SWT. Hendaknya kita menghadirkan hati, ya, kalau bisa kita maknai doa kita, doa-doa yang kita panjatkan, ya, itu yang lebih membekas. Jadi kita berdoa sambil menghayati maknanya. Kita ucapkan doa itu dalam sujud kita, dalam doa-doa kita, ya, sebelum salam kita berdoa ini, ya, setelah, ya, sebelum salam, yaitu ketika tasyahud akhir, kita berdoa dengan benar-benar, ya, berharap agar kita terhindar dari riya ini, syirik kecil ini. Ya. Dan riya ini, ya, apabila tercampur pada amalan, maka amalan itu akan menggugurkannya, yaitu tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Maka jangan lupa agar kita benar-benar berdoa dengan doa ini, dengan serius memohon kepada Allah, karena kalau riya dihilangkan dari kita, maka kita akan bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tips berikutnya agar kita terhindar dari riya, yang juga tips ini sama dengan tips sebelumnya, berkaitan dengan doa. Hanya saja doa yang kedua ini diucapkan ketika kita dipuji oleh orang lain, ya. Jadi doa ini diucapkan ketika kita dipuji oleh orang lain, karena sesungguhnya pujian itu pengaruhnya sangat besar. Kalau orang tidak kuat, maka bisa jadi pujian tadi, ya, bisa membuat dia riya, ya. Oleh karenanya tidak boleh sembarangan kita memuji orang. Ada sebagian orang kalau kita puji dia kuat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW terkadang memuji sebagian sahabatnya, karena Nabi tahu bagaimana mereka kuat, itu iman mereka kuat. Tapi sebagian lain, Nabi melarang sebagian sahabat memuji sebagian sahabat yang lain, khawatir yang dipuji akhirnya bisa berubah jadi riya. Bayangkan seorang sudah berusaha ikhlas, tiba-tiba dia dipuji dengan pujian yang membuat dia bisa berubah, amalnya bisa berubah, yang tadinya ikhlas kemudian bisa ujub, kemudian riya, kemudian bisa merubah dia merasa besar, dia merasa hebat, kemudian, ya, yang tadinya ikhlas dia bisa berubah menjadi riya. Oleh karenanya dalam satu hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil midha. Rasulullah SAW mendengar ada seorang lelaki memuji seorang lelaki yang lain, dan laki-laki ini memuji berlebihan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajuli. Ya, wahai engkau yang telah memuji si fulan, kamu telah membinasakan saudaramu. Kalian telah membinasakan saudara kalian yang kalian puji, atau kalian telah mematahkan punggung orang yang kalian puji. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini menjadikan orang itu bisa binasa. Pujian itu bisa menjadikan orang itu binasa. Ketika seorang dipuji dengan berlebih-lebihan, kenapa bisa binasa? Karena agamanya jadi binasa. Bayangkan, dia tadinya ikhlas, tadinya tulus, bisa berubah menjadi orang yang ujub, bisa berubah menjadi orang yang riya gara-gara pujian. Oleh karenanya, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, hati-hati, ya. Kita tidak boleh sembarangan memuji orang lain, karena tidak semua orang kuat untuk bisa dipuji. Terkadang dengan pujian tersebut menjadikan agama mereka menjadi hancur. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Jika kalian melihat orang yang suka muji, ya tukang muji, selalu muji sana sini, mungkin penjilat, mungkin cari muka dan yang lainnya, maka kata Rasulullah SAW, fahthu fi wujuhihim turab, lemparkan pasir di wajah-wajah mereka, karena memang pujian itu berbahaya. Terus bagaimana kalau kita dipuji? Ada doa yang diucapkan oleh sebagian sahabat atau para sahabat ketika mereka dipuji, dan doa ini diucapkan oleh mereka agar mengingatkan diri mereka tentang hakikat diri mereka. Jadi kita ikuti doa para sahabat. Apa doa mereka ketika dipuji? Yaitu doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Yang artinya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa aku akibat apa yang mereka ucapkan, yaitu akibat pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku atas apa-apa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Kita coba bahas tentang doa ini. Ini doa luar biasa jamaah. Ya Allah, janganlah Engkau siksa aku akibat apa yang mereka ucapkan, akibat pujian mereka. Ya. Jadi sebenarnya orang yang muji, sebenarnya dia tidak mengetahui hakikat diri kita. Makanya kita berkata, ya, atau berdoa seperti itu, yaitu jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, ketika kita dipuji, setan terkadang membawa kita merasa kita besar. Maka segera kita lawan setan tersebut. Segera kita mengingatkan siapa hakikat diri kita, yaitu dengan mengucapkan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan Engkau siksa aku ya Allah dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang yang muji itu tidak mengetahui hakikat kita. Makanya kita berkata lagi setelah itu, waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa-apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku. Kalau mereka tahu tentang dosa-dosa kita tatkala misalkan dosa-dosa tatkala sendirian, ya, dosa-dosa kita tatkala tidak ada yang melihat, aib-aib yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu, tentu tidak ada seorang pun yang memuji kita. Ya. Maka ampunilah aib-aib tersebut, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak melihatnya sehingga mereka memujiku. Jadi orang muji kita itu karena yang muji itu tidak tahu tentang hakikat kita. Ya. Seperti itu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan mudah-mudahan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Dan itu semua mudah bagi Allah SWT. Ketika seorang berusaha untuk ikhlas, berusaha melawan riya, maka Allah bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi. Itu mudah bagi Allah SWT. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa ini kita ucapkan dengan suara yang didengar oleh orang yang memuji. Ya, jadi kalau ada orang yang memuji, kita baca doa ini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, kita keraskan di depan orang yang muji kita. Ya, sehingga mengingatkan juga kepada orang yang memuji tadi agar tidak berlebih-lebihan memuji kita, agar mereka sadar bahwa kita ini juga penuh dengan kekurangan, kita ini banyak dosa. Jangan ketika kita dipuji kita malah senang, bahagia, ya, senyum-senyum, bangga. Tidak, kita ingatkan di diri kita dan kita ingatkan yang muji itu. Ketika kita mengatakan waghfirli ma la ya'lamun, ya Allah maafkanlah aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Kita ingatkan kepada orang yang memuji kita tersebut
bahwa kita ini bukan siapa-siapa, banyak kekurangan kita, banyak dosa-dosa kita yang mereka tidak tahu. Ya. Coba saya ingin jamaah untuk mengulangi doa ini. Saya tuntun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Kau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, janganlah Kau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Di antara tips berikutnya, tips ketika agar kita terhindar dari riya, yaitu kita mengusahakan agar kita menyembunyikan amal-amal soleh kita. Berusahalah untuk menyembunyikan amal soleh kita. Dan ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyamal." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ya, karena kalau amalan soleh tersembunyi itu pahalanya lebih besar dan lebih terjauhkan daripada riya. Seorang yang beramal soleh tatkala sendirian, ini menunjukkan dia bukan orang munafik, karena dia sedang tidak mencari muka kepada manusia. Dia tahu tidak ada yang melihat kecuali Allah, menunjukkan dia orang beriman. Maka ketika Hudzaifah ditanya, apakah aku termasuk orang munafik? Maka Hudzaifah bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau sholat sendirian tatkala sendirian? Orang itu berkata, iya. Kata Hudzaifah, berarti engkau bukan orang munafik. Karena di antara tanda orang yang imannya benar-benar beriman, tidak ada kemunafikan pada dirinya, ketika dia semangat dari beribadah, ketika tidak ada orang yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia tidak berharap sedikit pun sanjungan dari manusia. Makanya di antara ciri orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu mereka tidak sholat isya dan subuh. Karena zaman dahulu kalau malam itu tidak kelihatan. Makanya orang munafik nggak sholat subuh dan isya, karena berat bagi mereka sholat subuh dan isya. Kalau sholat yang lain mereka terlihat bersama Rasulullah SAW, seakan-akan mereka Islam, padahal di dalam hatinya menyembunyikan kemunafikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Dan ini juga wasiat para salaf, sebagaimana perkataan Abu Hazim Salamah bin Dinar, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu, sembunyikanlah amal solehmu, sebagaimana engkau sembunyikan keburukan-keburukanmu. Bukankah kita kalau punya keburukan atau aib, maka kita sembunyikan, kita malu menceritakannya? Kata Abu Hazim, demikianlah dengan kebaikanmu, sembunyikanlah. Jangan suka obral cerita sana sini. Meskipun setan menggelitiki hati kita untuk cerita, jangan cerita. Kita sembunyikan amalan soleh kita. Ketahuilah amalan soleh yang tersembunyi meskipun kelihatannya sedikit, namun besar di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena ini tanda orang beriman yang jauh daripada riya. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT, di antaranya 2 yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, yaitu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dia infakkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Ya, ini menunjukkan betapa ikhlasnya dia. Kemudian Rasul juga bersabda, ya, menyebutkan tentang orang yang berzikir, berkholwat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian meneteskan air mata, menangis karena dia banyak dosa, kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya amalan yang hebat. Kenapa? Karena dia menangis saat tidak ada orang yang melihat. Ya, mungkin kalau orang menangis di depan banyak orang, mungkin bisa saja, karena ada yang menangis, kita ikut nangis. Tapi ketika sendirian, tidak ada yang tahu, semua orang tidur, kemudian kita menangis karena Allah, maka ini pahala bukan sepele, ya, di sisi Allah. Karena ini menunjukkan keikhlasan, benar-benar dia mencari keridhaan Allah SWT. Karenanya kalau kita lihat bagaimana praktik para salaf, sangat menakjubkan. Bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan ini peringatan bagi kita. Kalau para salaf dahulu mereka bersusah payah menyembunyikan amal soleh mereka. Bahkan di antara mereka ada yang marah kalau ketahuan beramal soleh. Ya. Sementara sebagian kita di zaman sekarang ini bersusah payah untuk pencitraan, bersusah payah agar orang tahu seluruh amalan ibadah yang kita lakukan. Di antara contoh yang menakjubkan adalah, ya, yang dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ini cucunya Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Husain setiap hari memikul sekarung roti atau gandum untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang miskin tersebut kehilangan sedekah yang biasa dia terima, yang biasa mereka dapatkan di pagi hari. Ketika dia dimandikan, ternyata di pundaknya Ali bin Husain ada bekas hitam. Ternyata, ya, itu adalah bekas memikul gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ya, subhanallah, tidak ada yang tahu. Jadi Zainal Abidin ini dia diam, tidak pernah singgung-singgung. Mereka baru tahu ketika dia meninggal. Ya, ketika tidak ada lagi yang membagi-bagi roti. Ya, tidak ada lagi yang bagi-bagi. Siapa lagi kalau bukan dia? Apalagi ada bekas hitam di pundaknya. Ini contoh, ya, betapa para salaf dahulu begitu semangat untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan kita juga sering dengar, ya, sering dengar di medsos, ya, cerita-cerita tentang ustadz-ustadz yang sudah meninggal dunia. Ternyata baru terungkap mereka sering sedekah ketika selama hidup, ketika masih hidup. Seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau semasa hidupnya, ya, ternyata beliau suka bersedekah. Bahkan di pesantren-pesantren di Lombok atau di Nusa Tenggara Timur itu beliau tidak meninggalkan, ya, suatu pesantren kecuali beliau donatur sana, donatur pesantren itu. Baru terungkap setelah meninggalnya beliau. Sewaktu beliau masih hidup, beliau tidak mau diketahui sedekahnya oleh orang lain. Nah, ketika beliau sudah meninggal dunia, pihak pesantren atau yang mengelola pesantren itu yang mengungkapkan. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita agar kita menyembunyikan amal-amal soleh kita. Kemudian lihat juga sahabat Tamim Ad-Dari. Ketika ada yang bertanya kepada sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, "Wahai Tamim Ad-Dari, bagaimana sholat malammu?" Maka marahlah Tamim Ad-Dari. Dia berkata, "Demi Allah, 1 rakaat saja sholatku di tengah malam tanpa diketahui oleh orang lain. 1 rakaat sholat yang tidak diketahui oleh orang lain, itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalam penuh kemudian aku cerita kepada manusia." Ini kata
sahabat Tamim Ad-Dari. Ya, beliau ditanya bagaimana sholat malammu, dia marah. Dia nggak suka ditanya-tanya seperti itu. Ya, maksudnya kamu tanya begitu supaya saya menceritakan amal soleh saya. Kira-kira demikian. Ya. Dia mengatakan ya bahwa 1 rakaat sholat tidak ada yang tahu itu lebih saya sukai daripada saya sholat semalam suntuk kemudian saya cerita kepada orang lain. Ini contoh sahabat Tamim Ad-Dari. Lihatlah Ayyub Asy-Sikhtiyani rahimahullah, salah satu tabi'in, sebagaimana disebutkan bahwa beliau sholat sepanjang malam. Kemudian ketika menjelang fajar, maka beliau kembali berbaring tidur. Ya, ketika terbit fajar dia pun mengangkat suaranya seakan-akan dia baru saja bangun ketika itu. Padahal dia sudah bangun sebelumnya. Tapi pas menjelang fajar dia pura-pura tidur. Supaya apa? Supaya dianggap baru tidur atau baru bangun, maaf. Maka dia kelihatannya seperti orang bangun tidur dengan mengangkat suara sehingga orang menyangka dia tidur pulas. Artinya apa? Dia berusaha bersusah payah untuk menyembunyikan amal solehnya agar tidak ketahuan. Demikian juga cerita dari Abdullah Al-Mubarak rahimahullah. Muhammad bin Ayun bercerita, suatu hari aku bersama Abdullah bin Mubarak dalam peperangan di negeri Romawi. Ketika sholat isya selesai, Ibnu Mubarak kemudian merebahkan kepalanya untuk menampakkan kepadaku bahwa seakan-akan dia sudah tidur. Dan aku pun pura-pura tidur. Ya. Jadi Ibnu Mubarak merebahkan kepalanya untuk menampakkan kepada pencerita ini, kepada Muhammad bin Ayun, ya, seakan-akan beliau sudah tidur. Dan aku pun pura-pura tidur. Aku letakkan tombakku di atas kepalaku, maksudnya di dekat kepalaku, kemudian aku tidur di atas tombak tersebut. Seakan-akan aku juga sudah tidur. Setelah Ibnu Mubarak menyangka aku sudah tidur, maka dia pun bangun malam. Bangun dengan diam-diam, pelan-pelan, dan tidak seorang pun dari pasukan yang mendengarnya dan melihatnya. Dan dia sholat malam sampai terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar, maka dia pun datang kepadaku untuk bangunkan aku. Dia menyangka aku tidur, padahal aku tidak tidur. Aku melihat dia semalam sholat malam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad," yaitu Muhammad bin Ayun, "bangunlah." Aku lalu menimpalinya dan berkata, "Sesungguhnya aku tidak tidur, wahai Ibnu Mubarak." Yaitu seakan-akan Muhammad bin Ayun mengatakan, "Saya tadi malam melihat apa yang kau lakukan, yaitu engkau sholat malam." Maka ketika Ibnu Mubarak tahu bahwasannya aku tidak tidur, maka dia pun berubah sikapnya kemudian. Dia tidak pernah lagi bercerita denganku. Ya, dia tidak pernah lagi berbicara dengan aku, dan dia juga tidak ramah denganku. Setiap peperangan seakan-akan dia tidak suka aku mengetahui sholat malamnya, dan itu selalu nampak di wajahnya hingga beliau wafat. Jadi nggak suka diketahui amal solehnya. Kemudian kata Muhammad bin Ayun, aku tidak pernah melihat orang yang lebih menyembunyikan kebaikan-kebaikannya daripada Ibnu Mubarak. Ya. Jadi Ibnu Mubarak ini ketahuan sholat malam, dia marah. Tidak seperti sebagian kita ya, ketahuan malah senang, bahagia. Kalau perlu di-share di medsos. Naudzubillah. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tips kelihatannya sepele, tapi ini adalah perkara yang sangat penting agar kita bisa selamat dari riya. Jangan buka-buka pintu riya. Hati kita ini lemah. Jangan coba cerita-cerita amal soleh kita, karena hati kita sangat lemah. Kemudian ada 2 poin yang perlu saya sampaikan ya. Ya, sebenarnya boleh menampakkan amal soleh. Poin pertama, bahwasanya menampakkan amal soleh itu boleh, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Yang penting seorang tetap ikhlas. Tetapi bagaimanapun menyembunyikan amal soleh itu pahalanya lebih besar.
menyembunyikan amal soleh itu pahalanya lebih besar daripada menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum." Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah hal yang baik. Baik sekali. Jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagi kalian. Ya. Jadi pahala amal yang tersembunyi itu lebih besar daripada amalan yang terang-terangan. Nah, setan sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, setan itu ingin berusaha semaksimal mungkin agar pahala kita menjadi berkurang atau menjadi sirna. Ketika seorang sudah beramal soleh dan dia beramal soleh dengan diam-diam, maka setan berusaha agar dia cerita. Setan menggelitiki hatinya, membuat dia gatal ingin cerita, sampai akhirnya dia cerita. Entah sebulan setelah beramal, entah setahun setelah beramal, entah 2 tahun kemudian dia cerita, maka berubahlah. Dan dia ceritanya masih ikhlas. Dia cerita sekedar sharing pengalaman dan dia masih ikhlas, maka pahalanya tentu berubah. Tadinya dicatat sebagai amalan yang tersembunyi dan pahalanya spesial dan besar, kemudian dirubah catatannya menjadi amalan yang nampak. Tetap dapat pahala, tapi pahalanya berkurang. Kemudian setan pun belum puas. Setan ingin lagi dia agar bercerita dan cerita sampai dia riya. Jadi bertahap ya. Mungkin setan awalnya untuk setan nyuruh cerita supaya untuk memotivasi. Tujuannya motivasi. Kemudian setan ganggu lagi, menggoda lagi. Kamu cerita lagi ya. Cerita lagi lah tentang amalanmu. Kemudian cerita yang kedua ini sudah berbeda lagi dengan yang pertama. Yang pertama niat memotivasi, yang kedua niat riya. Jadi setan itu seperti itu. Dia bertahap, tidak langsung menjerumuskan seorang kepada riya. Tapi dia ingin motivasi dulu lah, motivasi orang. Ya. Kemudian poin kedua, ya. Apakah semua amal soleh disyariatkan untuk disembunyikan? Apakah semua amal soleh disyariatkan untuk disembunyikan? Maka diperinci oleh Al-Is bin Abu Salam bahwasanya amal soleh pada umumnya ada 2, yaitu amalan yang disyariatkan untuk disiarkan, amalan yang disyariatkan untuk disiarkan. Ini biasanya berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib, seperti azan, iqamat. Ya, azan ini syiar, nggak bisa kalau sembunyi-sembunyi. Gimana mau dengar orang suara azan kalau sembunyi-sembunyi? Kemudian ya takbiran, yaitu bertakbir tatkala Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu juga bisa disiarkan, jamaah. Khutbah Jumat itu bisa disiarkan agar orang tahu tentang khutbah Jumat, isi daripada khutbah Jumat itu. Seperti kajian ini bisa disiarkan agar orang yang tidak hadir bisa mendengarkan ilmu. Kemudian ya, ini semua adalah syiar. Salat berjamaah juga syiar. Mungkar, berdakwah, salat Jumat, salat Id, mengantar jenazah. Ini perkara-perkara yang memang harus dinampakkan. Karena ini syiar kaum muslimin, disiarkan. Bagaimana kalau ada orang melakukan amalan ini semua? Dia tetap mensyiarkan, menampakkannya, dan dia berusaha ikhlas, dan dia berjuang untuk tetap ikhlas setelah beramal itu. Jadi tinggal memanage hati saja, tinggal mengatur hati saja. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan yang tidak
Demikian, yaitu amalan-amalan sunnah yang disembunyikan. Yaitu amalan-amalan disunahkan untuk disembunyikan, sunnahnya disembunyikan. Seperti sholat sunnah. Makanya sholat sunnah itu afdolnya di masjid atau di rumah, Pak? Di rumah. Sholat sunnah afdolnya dilakukan di rumah. Sholat wajib baru sholat wajib di masjid berjamaah. Ya. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran nggak perlu direkam atau ditampilkan atau pakai speaker yang keras-keras, ya, nggak perlu. Bahkan kalau pakai speaker keras bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang-orang. Berzikir juga, berzikir nggak usah keras-keras. Allah tahu lantunan zikir kita meskipun dengan suara lirik. Ya, jadi berzikir, membaca Al-Quran, sholat sunnah, ini sunnahnya untuk disembunyikan. Sedekah juga disunnahkan untuk disembunyikan. Ini adalah amalan-amalan yang tidak butuh syiar. Ya. Seperti sholat sunnah di rumah. Kita sholat sunnah di rumah, ya, ingin menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Kalau misalkan tujuan kita sholat sunnah di rumah agar ditiru oleh anak-anak kita, itu baik. Kita jadi contoh terhadap anak-anak kita, agar anak-anak kita juga ikut sholat sunnah. Dan rumah yang ditegakkan di situ ibadah itu akan hidup, ya. Dan Rasulullah SAW melarang rumah kita dijadikan seperti kuburan, ya. Kuburan itu kita tidak boleh beribadah di kuburan. Jadi rumah yang tidak pernah ditegakkan ibadah itu seperti kuburan. Nah, itu tadi ya, amalan-amalan yang disunahkan untuk disembunyikan. Beda dengan, ya, misalkan kalau zakat, ya, sedekah wajib. Seperti zakat maka ditampakkan. Kalau sedekah wajib kita tampakkan, yaitu agar orang-orang miskin tahu bahwasanya kita bayar zakat, sehingga mereka tidak suudzon. Misalkan orang miskin itu berkata, ini orang kaya kok tidak bayar zakat. Kita tampakkan, ya, kita bayar zakat, kita berikan kepada tetangga kita, sehingga kita tampakkan untuk menghindarkan tuduhan yang tidak-tidak. Dan ini adalah syiar. Demikian juga udhiyah, yaitu potong hewan kurban, memotong hewan kurban. Yang masuk dalam golongan yang pertama adalah kita tampakkan bahwa ini syiar, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sunnah-sunnah seperti membaca Al-Quran, zikir, salat-salat sunnah, sedekah sunnah, bahkan hendaknya kita sembunyikan. Kecuali seorang adalah qudwah, panutan, maka tidak mengapa dia menampakkan amal solehnya dengan niat agar diikuti, agar memotivasi bawahannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan suatu amal yang baik, seperti dia mencontohkan sedekah, maka bagi dia pahala sedekah dan bagi dia pahala orang-orang yang menirunya. Ya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat yang bersedekah. Setelah dia bersedekah, akhirnya diikuti sahabat yang lain. Maka jika dia adalah seorang panutan, ya, misalkan dia pengasuh pondok, dia seorang ustadz, boleh dia menampakkan sedekah agar diikuti murid-muridnya, karena dia teladan bagi santri-santrinya di pondok, ya. Maka jika seorang adalah panutan, dia menampakkan amal soleh yang dia kerjakan, ya. Tidak semua, ya, tidak semua tentunya, ya, dia tampakkan sebagian saja, tidak semua. Dan dia tampakkan itu untuk memotivasi murid-muridnya atau bawahan-bawahannya. Dan sisanya dia sembunyikan.
Ya. Kemudian amalan-amalan lain, salat sunnah, salat rawatib, mungkin dia tampakkan sekali-kali agar dilihat oleh orang lain, agar orang mengikutinya. Kemudian dia baca Quran di masjid agar orang mengikuti. Seperti ini, kalau dia panutan maka dia nampakkan sebagian amal soleh dia dan sisanya dia sembunyikan. Sehingga dia menggabungkan dua-duanya. Ada amal soleh yang tersembunyi, ada amal soleh yang dia nampakkan. Ya. Tentunya amalan soleh yang tersembunyi lebih besar pahalanya daripada amalan yang nampak. Ya, jadi tujuannya untuk memotivasi. Tapi ingat bapak-bapak, ya, memotivasi dengan mengharap pujian itu beda tipis. Ingat ya, beda tipis. Harus benar-benar waspada. Harus benar-benar ngecek. Jadi hati kita itu bisa dicek bapak-bapak. Kalau kita ketika ibadah kita berharap pujian, langsung kita lawan. Jangan menikmati pujian itu, atau jangan berharap pujian itu. Ya, coba kita renungkan tadi yang kita sampaikan tadi. Bahwasanya kita ini nggak pantas untuk dipuji. Kita banyak dosa. Ya, seandainya dosa itu memiliki bau, maka orang nggak akan muji kita. Demikian bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kajian pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait riya ini, itu kan bisa jatuh pada syirik yang obvious saja. Dan kemudian kalau kita mengkhabarkan kita baik saja, itu kan urusan dunia saja. Contoh misalkan, alhamdulillah hari ini anak saya di wisuda. Urusan duniawi saja. Apakah mengkhabarkan seperti itu kan dibolehkan saja, untuk utamanya kepada kerabat. Apakah itu juga kalau kita niatnya salah itu juga bisa jatuh pada syirik yang tidak? Itu yang pertama. Kemudian bisa mengabarkan berita anak wisuda. Berita gembira kita kabarkan kepada kerabat, itu kan termasuk yang dibolehkan. Ya. Ya. Itu apakah kalau kita salah niat bisa juga jatuh pada syirik khafi? Tidak. Kemudian yang kedua terkait zakat. Zakat itu yang kan boleh terang-terangan ya, antaranya kita. Yang saya tanyakan untuk zakat mal, ini apakah juga terang-terangan? Terima kasih. Untuk yang pertama tadi, mengabarkan pada orang, semisal anak kita berprestasi, maka tergantung pada niatnya. Ya, semua tergantung pada niatnya. Kalau kita mengabarkan itu bukan tujuan untuk membangga-banggakan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, yaitu ya kita berusaha untuk tetap menata hati. Kita mengabarkan anak kita di wisuda, misalkan wisudanya dengan kumlot, misalkan wisudanya dengan nilai memuaskan, ya itu nggak apa-apa sebagai motivasi supaya anak yang lain bisa meniru seperti anak panjenengan. Tapi ya yang penting itu bercerita, tidak untuk membangga-banggakan. Misalkan, ini loh saya mengabarkan anak saya di wisuda dengan predikat baik karena saya telah mendidiknya dengan penuh kerja keras dan seperti itu, mendidiknya dengan kerja keras, dengan usaha saya. Enggak, jangan begitu. Itu namanya dia sombong itu. Dia telah jadi anak itu bisa wisuda dengan predikat baik itu ya karena pertolongan Allah SWT. Semua dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan merasa itu karena pengorbanan saya, itu karena saya yang mendidik. Bukan.
Jadi semua kita harus kembalikan kepada Allah SWT. Nah, untuk zakat fitrah tadi anak sampaikan ya, boleh seorang menampakkan zakat fitrah karena zakat fitrah ini adalah syiar, termasuk syiar-syiar agama Islam, dan boleh ditampakkan agar tidak ada omongan-omongan atau misalkan agar tidak ada omongan dari orang-orang miskin bahwasanya yang kaya ini kok nggak bayar zakat atau gimana ya. Ya itu, dan itu salah satu bentuk syiar. Adapun kalau zakat mal itu kan wajib bagi yang memenuhi syarat ya, yaitu dia memenuhi syarat haul dan sudah mencapai nisab. Ya, wallahu alam ya. Kalau niatnya untuk memotivasi orang kaya yang lain agar atau mengingatkan orang kaya yang lain agar dia mengambil zakat dari hartanya, itu boleh. Mengingatkan orang lain yang kaya seperti dia, maka itu boleh. Niatnya memotivasi atau mengingatkan dia untuk bayar zakat mal. Nah, insya Allah dibolehkan asalkan niatnya itu. Tapi kalau niat untuk berbangga-bangga atau niat riya, ya maka ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Sudah. Baik, sebelum kita akhiri, ya ini pembahasannya masih membahas tentang ikhlas dan riya, masih panjang. Nah, nanti Ramadan ada kajian? Ada. Okay. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita cukupkan sekian kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dengan penuh iman, semangat, dan siap dalam beramal soleh, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.